Nutri.id mempersembahkan BBW Bincang bareng Wanda. Halo Nutri-Geng, welcome back to BBW Bincang bareng Wanda. Jadi sebelumnya kalian udah pernah belum sih kepoin konten-konten kita di TikTok atau enggak di Instagram? Apa? Belum? Wah, kalau belum, kalian boleh banget langsung klik link yang ada di description box below. Nutri-Geng, tahu nggak sih kenapa aku ajakin kalian buat ngepoin konten-konten kita dulu nih? Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrolin tentang hal yang bakal berhubungan banget sama konten kita sebelumnya. Jadi untuk mengulas sedikit konten kita yang sebelumnya, nah jadi kegemukan itu apa sih? Nah, kegemukan itu adalah penumpukan lemak yang terjadi akibat ketidakseimbangannya asupan energi atau energi intake dengan energi yang digunakan atau dikeluarkan, atau yang biasa kita sebut energi expenditure. Nah, hal tersebut tuh terjadi dalam jangka waktu yang lama, makanya kegemukan itu dapat terjadi. Dari sedentary life atau kelebihan asupan kalori, kegemukan ini penyebabnya banyak banget loh Nutri-Geng. Bisa dari genetik, lingkungan sekitar yang mengonsumsi banyak junk food, kurang tidur, stres, atau dalam pengaruh obat-obatan nih. Tapi tau gak sih Nutri-Geng, ada satu kegiatan yang pasti kita nih sering banget lakuin, tapi efeknya tuh bisa bikin kita kegemukan gitu. Kayak pernah gak sih Nutri-Geng tuh ngerasa lapar banget gitu, padahal udah makan, atau kayak berasa pengen makan aja gitu, padahal ya gak lapar banget. Boleh banget nih, mungkin Nutri-Geng yang udah pernah ngerasain hal yang sama bisa langsung komen kali ya di bawah. Aku gak mau ngerasa penasaran sendirian nih, kita tanya kali ya sama teman aku satu ini, kayak dia emang lebih ngerti deh tentang hal kayak gini. Kita hubungin dulu kali ya orangnya ya, tunggu ya. Nah, kita udah dateng ini salah satu dari teman aku yang bakal ngobrol bareng di sini. Halo, boleh banget kenalin diri kamu ke Nutri-Geng yang lagi nonton. Halo Nutri-Geng, aku Farah Nafisa. Di sini aku bakal bantu jawab nih pertanyaan dari Wanda. Halo Farah. Far, jadi dari tadi aku sama Nutri-Geng ini bertanya-tanya, kenapa sih kadang kita tuh kayak masih ngerasa lapar, padahal ya kita tuh udah makan gitu. Nah, hal apa aja sih yang bisa bikin kita lapar lagi padahal udah makan? Yang pertama, ada komposisi makanan. Ketika makanan yang kita makan kekurangan protein dan juga serat. Karena dalam penelitian, protein akan memberikan langsung efek kenyang pada tubuh kita karena ia akan mengaktifkan hormon CCK dan juga PJJ. Protein yang cukup juga akan menekan hormon lapar atau kita sebut hormon ghrelin. Lalu, struktur protein yang lebih kompleks daripada karbohidrat dan lemak akan memberikan waktu proses untuk pencernaan lebih lama sehingga akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama juga, Wan. Nah, sama halnya dengan protein, serat juga gitu, ia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna dalam tubuh. Serat juga akan mengaktifkan hormon PJJ. Lalu yang kedua ada stress receptors. Nah, lambung kita ini sangat elastis dan juga punya reseptor nih. Jadi ketika makanan masuk, reseptor ini akan memberikan rangsangan ke otak untuk memberikan rasa kenyang dan menurunkan rasa lapar. Tapi ya nggak berlangsung lama karena setelah makanan melewati lambung dan lambung menjadi kosong, kita bisa jadi lapar lagi nih Nutri-Geng. Yang ketiga adalah leptin resistance. Leptin adalah hormon yang diproduksi oleh jaringan adiposa. Leptin akan memberikan sinyal kepada otak bahwa cadangan lemak di tubuh kita sudah cukup, jadi tidak perlu lagi nih untuk menambah asupan makan. Nah, jadi leptin ini sangat penting untuk memberikan sinyal lapar dan juga kenyang. Tapi bisa loh, tubuh tidak mendeteksi adanya leptin. Gimana tuh? Jadi, lemak tubuh memproduksi leptin, sehingga kadar keduanya akan sama besar. Pada orang yang kegemukan dan obesitas, saking banyaknya leptin yang ada, sehingga otak susah mendeteksi adanya leptin tersebut, sehingga leptin menjadi tidak berfungsi atau kita sebut sebagai leptin resistance atau resistensi leptin. Hal ini menyebabkan tubuh tidak bisa membedakan kapan lapar dan juga kapan kenyang. Yang keempat ada faktor kebiasaan, mulai dari kurang tidur, stres, kurang olahraga, atau Nutri-Geng nih yang suka makan sambil nonton atau makan sambil ngerjain sesuatu sehingga tidak fokus kepada makanan tersebut. Nah, jadi ada 4 hal nih yang bisa bikin kita bisa lapar lagi pada udah makan. Yang pertama dari komposisi makanan, yang kedua ada stress receptors, yang ketiga ada leptin resistance, dan yang keempat ada faktor kebiasaan. Ternyata lapar sehabis makan emang ada penjelasan ilmiahnya juga ya. Tapi nih buat Nutri-Geng atau aku, kamu punya sarannya nggak sih? Ada banget dong, Wan. Nih aku kasih tips dan triknya nih buat Nutri-Geng semua.
Pertama, kita bisa menambahkan porsi protein dan juga serat dalam makan kita. Kita juga bisa memilih makanan yang lebih rendah kalori dan makan dalam jumlah yang lebih banyak. Lalu 10 menit atau sampai 20 menit sebelum makan, kita bisa minum air putih dulu nih, Nutri-Geng, 2-3 gelas, sehingga kita bisa lebih kenyang. Nah, jadi minum jangan hanya setelah makan aja ya, Nutri-Geng. Lalu kita bisa mengaplikasikan mindful eating, yaitu makan dengan kesadaran yang penuh tanpa adanya distraksi. Nah, jadi ketika makan kita harus fokus nih ke makanan kita, sehingga kita bisa lebih merasakan rasa lapar dan juga kenyang. Wow, menarik banget ya tips and trick dari Farah. Bisa langsung kita praktekin aja gak sih, geng? Kayaknya kita udah mulai semakin paham nih setelah dengerin penjelasan Farah. Makasih banyak Farah udah mau ikut ngobrol bareng hari ini. Buat Nutri-Geng yang masih ingin bertanya lebih lanjut, bisa banget langsung komen di video ini atau follow di Instagram dan TikToknya nutrien.id. Dan jangan lupa ya guys, buat like sama subscribe juga nih channel kita. Nutrien.id, your nutrition guide.